Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Hai, jumpa lagi dengan kakak di sini di ibadah IMPA online 14 Juni 2020. Adik-adik apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Dan adik-adik kita patut bersyukur karena pemerintah telah mengakhiri PSBB dan kita sekarang masuk dalam situasi yang baru, yaitu new normal life ya adik-adik. Kita semua berharap pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita akan beribadah IMPA ya, berkumpul bersama-sama seperti dulu lagi. Nah adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah IMPA online kita di hari ini. Kakak minta adik-adik semua tenang, siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah kita. Kita masuk dalam saat teduh adik-adik. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang adik-adik bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA, Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbanglah Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan. Doa pembukaan ini akan dibawakan oleh teman kita, Deliana Tamelan. Hai teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami akan beribadah kepadamu Tuhan di pagi yang indah ini. Bimbing kami Tuhan Yesus oleh Roh Kudus-Mu, agar ibadah kami ini berkenan kepadamu. Berkatilah kakak-kakak lain kami, dan berkati juga para orang tua kami. Jauhkanlah daripada kami kuasa iblis dan roh-roh jahat yang akan mengganggu kami. Ampunilah dosa kami Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita angkat kidung pujian dari Kidung Ceria nomor 13, ayatnya yang pertama. Kami puji dengan riang.
akan sama-sama mendengarkan dan membacakan Mazmur di pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 15 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, yang akan dibawakan oleh teman kita Evan. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Mazmur hari ini. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita angkat lagi satu pujian dari Kidung Ceria nomor 152. Kita nyanyikan 2 kali ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yanti dengan judul Anak Tuhan Tidak Egois. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab dari Kejadian pasal 31. Kita persiapkan Alkitab kita dari bacaan dari Kejadian pasal 31 ayat 4, 3 sampai 50. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita kakak-kakak ajak adik berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang sangat baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kepada adik-adik layan yang ada di rumah Tuhan. Pimpin hamba, bimbing hamba selalu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Baik adik-adik, kita akan membaca Alkitab dari Kejadian pasal 31 ayat 4 sampai 50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau.
Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar atau Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya Tuhan, kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Baik adik-adik, ini Alkitab tentang antara mengikat perjanjian antara Yakub dan Laban. Adik-adik tahu antara Yakub dan Laban, yaitu yang di dalam Alkitab ini menceritakan tentang cerita Laban adalah anak dari Bethuel dan dari saudara Ribka. Jadi, adik-adik, Laban itu sangat mengasihi anak-anaknya, dan ke-12 cucunya. Dia sangat sayang sekali kepada mereka. Yakub juga sayang kepada Lea dan Rahel. Karena itu Yakub menyanggupi permintaan Laban dan berjanji untuk melakukannya. Nah, adik-adik, dalam Alkitab ini Laban itu adalah seorang yang sangat mengasihi setiap anak-anaknya, seperti orang tua kita mengasihi anak-anaknya yang ada di rumah, mengasihi dia selalu, terus memberi apa ya adik-adik ya, memberi sesuatu yang ada adik butuhkan. Misalnya adik-adik minta, "Mama, belikan dong pensil, pena," gitu. Nah, itulah contoh orang tua mengasihi anaknya. Begitu juga Laban mengasihi anak-anaknya dan ke-12 cucunya. Nah, mereka itu semuanya orang-orang yang mempunyai suatu damai yang tercipta. Dalam Alkitab ini dari ayat 4:3 mengatakan, "Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Nah, dalam Alkitab ini adik-adik, apa itu perjanjian? Perjanjian itu yaitu suatu merupakan sebuah hutang yang harus kita bayar. Oke. Nah, itu artinya yaitu janji itu merupakan sebuah hutang yang harus kita bayar. Itulah, janji memiliki makna yang sangat mendalam karena merupakan salah satu tolak ukur penilaian seberapa besar seseorang dapat dipercaya. Misalnya adik-adik, mamanya punya janji sama adik-adik. Mamanya bilang, kita misalkan namanya Nia. Mamanya bilang sama Nia, Mama punya janji sama Nia harus rajin belajar. Nanti kalau Nia naik kelas, Mama akan memberikan kado misalnya. Nah, setelah, apalagi sekarang adik-adik ujian melalui online kan, jadi ujian terus adik-adik rajin, terus datanglah saatnya penilaian. Wah, rupanya Nia naik kelas. Jadi pas naik kelas
mamanya tepati janji. Dia kasihkan sebuah kado buat Nia. Inilah janji mama kepada Nia karena Nia naik kelas. Nah, itulah contoh janji orang tua kepada anaknya. Janji itu adalah utang. Nah, jadi janji bagaikan sebuah hutang di mana ada hak dan kewajiban yang harus kita penuhi sebagai pembuat janji. Nah, yang jadi masalah adalah manusia sering kali membuat janji tetapi sudah mengingkarinya. Hampir setiap hari kita mengobrol janji, baik itu janji yang sederhana maupun serius. Namun demikian, apakah kita sudah menepatinya atau sekadar omong kosong? Nah, kakak mau tanya sama adik-adik yang di rumah, apakah janji adik-adik kepada Tuhan, apakah sudah dipenuhi? Misalnya, janji kita kepada Tuhan apa? Yang pertama, sebelum tidur kita harus berdoa. Bangun tidur pagi-paginya kita harus berdoa. Terus kita tidak boleh berbuat yang berbuat yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Misalnya suka melawan sama orang tua, suka berbohong sama orang tua. Nah, itulah perbuatan yang tidak disukai sama Tuhan. Tentunya adik-adik di rumah tidak ada ya, semuanya baik-baik sama orang tuanya, suka menurut sama orang tuanya. Nah, jadi adik-adik dalam membaca Alkitab ini, Laban dan Yakub sepakat untuk membuka lembaran baru kehidupan mereka dengan mengikat sebuah perjanjian. Simbolnya tadi yaitu dalam baca Alkitab, yaitu simbolnya tadi itu adalah sebuah batu timbunan batu yang dinamakan oleh Laban yaitu Yegar Sahadaduta, tetapi oleh Yakub dinamakannya Galet. Dalam perjanjian itu, Laban meminta agar Yakub menjadi suami dan ayah yang baik. Tentunya dia pun melarang mengambil istri yang lain lagi. Nah, itulah sebuah ikatan janji antara Laban dan Yakub. Terus mereka juga berjanji untuk tidak merencanakan perbuatan jahat. Jangan ya adik-adik berjanji untuk membuat kejahatan. Misalnya, adik-adik, awas kamu ya, besok kamu kalau datang ke rumahku akan kupukul. Tidak boleh ya adik-adik ya, itu tidak boleh. Kita akan berbuat baik kepada teman-teman kita, walaupun di lingkungan di rumah sekarang atau di lingkungan sekolah. Mungkin di sekolah adik-adik tidak boleh pilih-pilih teman. Adik-adik, untuk mengaminkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari kita angkat kidung pujian dari Kidung Ceria nomor 160 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku,
sama dengan orang amat bodoh yang mendirikan rumahnya atas pasir tak teduh. Lalu turun hujan datang banjir, air melanda rumah itu. Dan hebatlah kerusakannya, sayang. Adik, mari kita berdoa syafaat. Lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang maha besar dan penuh kasih. Pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa beribadah melalui video online ini Tuhan. Di tempat ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu yang agung ya Bapa. Semoga kami semakin dikuatkan dengan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Berkati juga kakak-kakak layan yang bertugas pada saat ini Bapa. Dan kami juga berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Beri mereka kesehatan Tuhan, lindungi mereka, jauhkan mereka dari berbagai-bagai penyakit pada saat-saat sekarang ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat negara kami yang saat ini Tuhan, yang dilanda virus-virus yang berbahaya ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai semua, memberkati semua, dan jauhkan kami dari virus-virus yang berbahaya ini Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan syukur kita di hari ini. Adik-adik, siapkan persembahan kita yang manis. Uang dilipat yang rapi, diberikan dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Ceria nomor 356 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatimu, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan sama-sama mendoakan persembahan syukur kita. Kita berdoa.
Bapak yang baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan dan Bapak curahkan bagi kami, sehingga pada hari Minggu ini Tuhan, kami boleh beribadah. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami lakukan menjadi suatu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sekarang Tuhan, kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami. Tuhan, terima persembahan kami ini Tuhan sebagai suatu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di hari ini, kita angkat lagi satu kidung pujian dari Kidung Ceria 265, ayatnya yang pertama. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Baik adik-adik, sebelum kita tutup ibadah ini, kakak berpesan buat adik-adik yang di rumah, selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan, dan selalu makanan yang bergizi. Sebelum kita tutup ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga Tuhan sudah belajar dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sertai dan jaga kami Tuhan supaya sehat selalu. Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak yang bertugas pada saat ini Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari Minggu, adik-adik yang ada di rumah. Shalom.